Anak akan tertidur, hilang lelah melihat senyum anak tertidur pulas. Tapi ternyata itu hanya sebagai mimpi semata. Karena di tengah perjalanan saat dia tenteng ikan, ada seorang raja penguasa yang ternyata suka melihat ikan ini. Pengawal, ambil ikan. Oh Tuan Raja, ini untuk anakku yang sedang lapar. Ternyata orang-orang yang punya kuasa ini ada kenikmatan. Sebenarnya nikmatnya bukan saat makan ikan itu, tapi saat merampas ikan itu dari orang yang zalim, dari orang yang lemah. Nampak kezalimannya, menunjukkan kuasa terhadap orang yang hina. Ternyata ada kenikmatan tersendiri bagi mereka yang punya penyakit. Luar biasa. Nikmat kekuasaan berubah menjadi azab yang luar biasa. Ambil undang-undang, siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik sudah. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu keputusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah, saudara. Kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara
untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan agar sekarang baru saja kita mendengar, baru kemarin ada keputusan DPR Undang-Undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang, tawassut. Kepentingan konglomerat ya harus kita jamin keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review, harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, dengan cara anarkis tidak, dengan cara elegan. Kita harus bersuara demi warga NU, demi wasatiyah, al-istimaiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Undang-Undang Dasar 45 yang masih jauh panggang. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak